semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Sri Handayani Group. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 3 Jatisrono mengampu mata pelajaran informatika. Teman-teman semuanya pasti senang dong dengan yang namanya uang. Semua kebutuhan dasar kita, baik sandang, pangan, dan papan membutuhkan yang namanya uang. Tapi terkadang kita belum memperlakukan uang tersebut sebagaimana mestinya. Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah dan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 2 Ayat 1. Rupiah sebagai mata uang memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai alat tukar, satuan hitung, dan juga sebagai penyimpan nilai. Oleh karena itu, kita harus cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah. Berbicara tentang cinta, ada 3 hal yang harus kita lakukan terhadap keaslian dan merawat mata uang tersebut, yaitu dengan cara mengenali, merawat, dan menjaga yang kita sebut dengan istilah 5J. Apa saja? Yang pertama adalah jangan dicoret-coret, yang kedua adalah jangan dilipat, kemudian yang ketiga adalah jangan dibasahi, yang keempat jangan diremas, dan yang kelima jangan di staples. Oke. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dan kita harus bangga terhadap rupiah. Karena rupiah sebagai simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan juga sebagai pemersatu bangsa. Yang tidak kalah pentingnya, kita harus paham terhadap rupiah. Kita paham bahwa rupiah merupakan perwujudan kemampuan masyarakat dalam melakukan jual beli dan dalam peredaran uang tersebut. Oleh karena itu kita harus memahamkan dan kita harus melakukan suatu hal yang bijak dalam penggunaan rupiah. Yang pertama adalah bijak dalam bertransaksi, yang kedua adalah bijak dalam berbelanja, dan yang ketiga adalah bijak dalam berhemat. Cinta rupiah. Sebagian orang belum tahu bagaimana sejarah rupiah di negara kita. Hal ini dimulai pada tanggal 30 Oktober 1946, di mana pemerintah pertama kali menerbitkan uang Republik Indonesia atau yang dikenal dengan istilahnya ORI. Kemudian pada tahun 1447, pemerintah memberikan mandat kepada daerah untuk menerbitkan yang namanya uang Republik Indonesia daerah atau dikenal dengan istilahnya ORIDA. Pada tahun 1950, pemerintah juga mengeluarkan uang Republik Indonesia Serikat yang kita kenal dengan istilahnya RIS. Akhirnya setelah kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada akhirnya tanggal 1 Mei 1950, pemerintah menarik peredaran ORI dan ORIDA. Dan pada tahun 1951 hingga 1953 terbitlah dan beredarlah mata uang rupiah dalam bentuk logam dan uang kertas. Nah, mengenai uang kertas, kita harus memahami karakteristik uang kertas yang ada beredar di sekitar kita. Gunanya untuk apa? Untuk memahami atau kita mengetahui bahwa uang kertas tersebut adalah uang kertas asli atau uang kertas palsu. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, di dalam uang kertas tersebut terdapat logo gambar Garuda Pancasila. Kemudian tertulisnya tahun remisi atau tahun diterbitkannya uang kertas tersebut. Di bagian depan dan bagian belakang juga tertulis nominal mata uang tersebut. Selain itu, ada ciri lain yang terdapat pada uang kertas, yaitu antara lain uang kertas tersebut dicetak dengan menggunakan metode intaglio dengan menggunakan teknik emboss. Nah, teknik emboss itu di mana kita bisa ketika kita meraba uang kertas tersebut terlihat kasar dan tebal ya, atau mungkin timbul seperti itu. Dan untuk tunanetra itu juga ada yang namanya kode untuk tunanetra, sehingga teman-teman tunanetra bisa mengetahui nominal uang tersebut, dan kodenya itu dikenal dengan istilah adalah blind code. Selain itu ada juga teknik pengamanan yang kita lihat dalam uang kertas tersebut, ada yang namanya watermark.
Selain watermark ada istilahnya atau kita kenal gambar tersembunyi. Istilah lainnya adalah latent image, di mana ketika kita melihat secara jeli, secara seksama, kita baru bisa terlihat gambar tersebut. Nah, biasanya gambar tersembunyi itu dalam bentuk logo Bank Indonesia. Dan terakhir, di uang kertas tersebut ada yang namanya benang pengaman. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan secara kasat mata dengan menggunakan teknik 3D, yaitu dilihat, diraba, diterawang. Dengan menggunakan teknik tersebut, kita mungkin bisa mengantisipasi atau melihat apakah uang kertas yang kita gunakan atau yang kita terima merupakan uang kertas asli atau palsu. Selain uang kertas, uang logam juga tidak kalah pentingnya. Masih banyak orang-orang yang memperlakukan uang logam tidak selayaknya. Contohnya dipukul-pukul sehingga bundaran atau bulatannya tidak lagi bulat. Dan kita juga kadang tidak menghargai nominal uang logam yang terlihat sangat kecil. Misalkan seperti Rp500 atau Rp100. Bisa bayangkan, transaksi-transaksi besar pun tidak akan berhasil atau tidak akan selesai atau dianggap tidak pas ketika transaksi tersebut masih kekurangan sejumlah nominal yang sangat kecil. Contohnya 10.000. Kita bertransaksi sebanyak 10.000, ternyata yang kita punya uangnya hanya 9.500. Dan transaksi itu dianggap batal meskipun kita hanya kekurangan sebesar Rp500. Oke. Dengan adanya pemahaman cinta, bangga, dan paham terhadap rupiah ini, kita harapkan teman-teman semua dapat lebih menghargai uang kertas yang ada di negara kita. Berbeda dengan masyarakat Jepang, di mana masyarakat Jepang itu sangat menghargai uang kertas yang mereka punya. Uang yen itu terlihat masih sangat rapi walaupun tahun emisinya itu masih beberapa tahun yang lalu. Kenapa? Karena orang Jepang menganggap bahwa di dalam uang kertas mereka terdapat gambar kaisar, gambar raja, atau gambar yang dia anggap orang-orang penting, dan sangat tidak layak ketika orang tersebut yang terdapat dalam uang kertas mereka coret-coret atau mereka kotori. Seperti itu. Jadi perlakuannya berbeda dengan masyarakat Indonesia kebanyakannya. Nah, melalui video edukasi ini saya menghimbau kepada teman-teman yang lain untuk lebih menjaga, mencintai, dan merawat rupiah menjadi lebih baik dan menjadi lebih bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.